Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan best practice dengan menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam proses pembelajaran. PPG Daljab kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Lokasi yang digunakan adalah SMPN 2 Kramat Mulia, Kabupaten Kuningan, dalam lingkup pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Waktu pelaksanaan kegiatan PPL dilaksanakan pada tanggal 10 November 2023 oleh Pera Susiana, SPD. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan keterampilan menulis deskriptif teks pada siswa SMP kelas 7. Pada tahap situasi ini, ada beberapa kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu 1. Guru belum memberikan pembelajaran yang inovatif. 2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru. 3. Belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik kurang memahami dalam hal struktur teks, tata bahasa, dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks deskriptif. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain, dapat memotivasi guru yang lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru memiliki tanggung jawab proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, terdapat tantangan bagi saya sebagai guru, yaitu pemilihan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi dan peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Kedua, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik. Ketiga, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Adapun aksi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran project-based learning. Adapun langkah-langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Pada fase atau tahapan ini, guru menampilkan sebuah video deskriptif teks berkenaan dengan describing people. Setelah peserta didik mengamati video tersebut, guru memberikan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan ciri-ciri seseorang dalam video tersebut. Kemudian, guru menjelaskan materi deskriptif teks sesuai dengan gambaran yang dibangun dari proses mengamati video dan proses tanya jawab. Pada tahap ini juga, peserta didik diminta untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang terdapat pada teks deskriptif. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Fase berikutnya adalah mendesain perencanaan proyek. Pada fase ini, guru mengelompokkan peserta didik ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-4 orang, di mana setiap kelompok diinstruksikan untuk membuat sebuah proyek berupa poster animasi. Untuk dapat membuat poster tersebut, peserta didik harus menuliskan deskripsi dari gambar yang akan dirubah terlebih dahulu. Setelah menghasilkan teks deskripsi yang benar sesuai dengan gambar, peserta didik mengupload teks tersebut pada laman aplikasi berbasis AI, yaitu Bing Image Creator, di mana aplikasi tersebut akan merubah deskripsi tersebut ke dalam bentuk gambar animasi.
Tahap ketiga adalah menyusun jadwal. Pada tahap ini, peserta didik bersama guru mendiskusikan dan menyepakati lama pengerjaan proyek yang akan diselesaikan, yaitu sekitar 15-20 menit. Tahap keempat adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Pada fase ini, guru melakukan controlling atau monitoring terhadap peserta didik baik secara individu maupun kelompok, serta melihat kemajuan proyek yang sedang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompoknya. Selain itu, guru juga melakukan observasi penilaian sikap selama proses diskusi berlangsung. Tahap kelima adalah menguji hasil. Pada fase menguji hasil ini, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka di depan kelas. Setiap kelompok menjelaskan deskripsi teks yang disusun serta menampilkan gambar animasi yang dihasilkan dari proses deskripsi mereka. Dan yang terakhir, tahap 6 adalah fase refleksi, di mana guru dan peserta didik yang lain menyimak setiap presentasi kelompok dan memberikan tanggapan serta refleksi terhadap pengerjaan proyek dan presentasi yang dilakukan. Sebagai bahan refleksi dari best practice yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu terjadi beberapa dampak, di antaranya dampak dari aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan, antara lain penggunaan model pembelajaran project-based learning berpusat pada peserta didik, dan dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan menulis materi deskriptif. Kedua, penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap materi pembelajaran, dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran yang hampir 100% peserta didik mencapai nilai di atas KKTP. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Peserta didik menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan adanya kerja tim dalam kelompok, serta dapat meningkatkan critical thinking dalam menyelesaikan sebuah proyek. Itulah beberapa pemaparan terkait best practice yang penulis susun pada kegiatan PPL siklus kedua yang dilaksanakan di SMPN 2 Kramat Mulya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.